Berapa pagi lagi? Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama Bahkan berdoa aja aku bingung harus mulai dari mana. genggaman tangan yang masih ada. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata
Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Aku tahu apa salahku. Sampai seringkali butuh waktu. Bahkan diberi kesempatan berkali-kali, masih saja terjun ke jurang yang sama. Terkadang aku bingung, mengapa aku seperti ini? Kalau aku tahu ujungnya bakal kayak gini, pasti aku tidak akan memilih itu sebagai jalan. Berucap hal yang tidak aku lakukan, berjanji hal yang tidak aku tepati, berkata seakan-akan tidak menyakiti hati, berbuat sampai tersadar bahwa aku sudah terlalu jahat. Penyesalan memang datang di akhir, meskipun rasanya banyak sekali konsekuensi yang harus aku tanggung. Hampir saja aku menyerah untuk hidup di dunia ini. Tapi aku sadar, aku yang selalu memikirkan diriku. Aku yang selalu ingin menuruti egoku. Aku yang tidak peduli dengan kehidupan di sekitarku. Tak sadar bahwa aku telah melukai banyak orang.
bahkan orang-orang terdekatku sendiri. Kini konsekuensi itu telah membuka mata, hati, dan pikiranku. Tak kusadari bahwa aku sendiri sebenarnya telah banyak melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan. Aku selalu menunda untuk berubah, seakan-akan hidupku masih bertahan lama. Aku bersyukur karena masih diberi kesempatan umur. Mungkin kalau aku tidak diberi masalah ini, aku tidak akan pernah membuka mata bahwa ternyata mental teman-teman di sekitarku juga sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin kalau aku tidak diberi masalah ini, aku tidak akan pernah berpikir untuk melihat lebih luas kehidupan di sekitarku. Yang seharusnya aku bersyukur dan bisa hidup dengan baik di dunia ini. Aku ingin sembuh, dan aku memang harus sembuh supaya bisa menjadi manusia sesuai alasan mengapa aku diciptakan di dunia. Dan harusnya aku sadar bahwa banyak orang yang membutuhkan aku, dikala aku yang terlalu sibuk dengan masalahku sendiri. Aku harus berubah, memulai semuanya dari awal, dan berdamai dengan semua masalah yang pernah datang. Sebetulnya kamu itu mau kemana katanya? Kamu tahu saya Tuhan, kamu tahu saya pemberi solusi, tapi kamu jauh dari saya. Kamu tahu yang baik-baik itu harus dikerjakan, tapi kamu langgar. Kamu tahu yang buruk itu harus ditinggalkan, tapi kamu kerjakan. Kamu itu sebetulnya mau kemana, kata Allah. Nah, kita mengatakan dengan lisan kita dengan kuat dan yakin Allah punya semuanya. Tapi ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup, kenapa tidak kita tautkan dengan Allah? Kita yakin yang punya Allah, kita yakin yang menyelesaikan Allah. Tapi kenapa perilaku kita justru menjauh dari Allah? Dan yang paling aneh, saat susah baru minta sama Allah. Sementara tiap hari Allah miss call kita tuh, ya 5 kali dalam sehari. Ya Allah, Engkau yang merawat aku, memberikan segala kebutuhanku, memaafkan aku kalau salah, membimbing aku ke jalan yang benar, ngasih oksigen tanpa memberikan batasan. Semua Engkau berikan kepadaku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu. Lisanku masih tajam, tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku, menyakiti orang dengan tulisan, mencela dengan lisan, merendahkan orang lain. Kadang dipanggil sholat, aku nomor sekian kan. Padahal aku tahu yang memberikan rezeki Engkau, yang memberikan kemudahan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik, demi Allah saya katakan, sholat. Kalau sholat jangan buru-buru, malu sama Allah. Seolah tuh kayak kita nggak mau banget ketemu sama Allah. Padahal Allah yang kasih kita kehidupan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang berikan kita segala kebaikan. Karenanya mulai sekarang nikmati sholat kita. Ruku yang tenang, sujud yang nyaman, sholat yang tumanina. Karena kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah.
Barang siapa yang senang kalau dia ketemu sama Allah, maka Allah pun juga senang bertemu dengan hamba tersebut. Ayo kita perbaiki hidup kita pelan-pelan, mulai dari memperbaiki sholat. Kalau sholat, jangan buru-buru. Ya Allah, aku akui, aku tuh banyak dosanya. Ya, namun aku juga menyadari Engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmat-Mu. Maka aku mohon ya Allah, pisahkan aku dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Kamu masih marah sama aku? Aku minta maaf soal kemarin kan. Aku minta maaf karena gak ngabarin kamu kalau aku telat jemput kamu. Aku bener-bener ada kendala waktu itu, Feb. Cuma aku berusaha tetap bisa jemput kamu. Aku ngerasa masih ada waktu, makanya aku gak ngabarin kamu dulu. Feb, udah seminggu lebih loh kita kayak gini. Aku gak mau keterusan kayak gini, Feb. Aku gak mau kehilangan sahabat terbaikku. Maaf kalau aku menunda aku mengatakan ini, karena aku belum bersiap, karena aku ngerasa perlu waktu untuk menenangkan diriku juga. Sahabat terbaik apa? Kasihan, gak percaya lagi aku sama kamu. Untuk masalah itu aku udah biasahan. Aku butuh kejelasan. Kalau emang iya, kalau emang bisa, kalau emang gak bisa. Bilang yang jelas kan. Kalau untuk masalah itu aku masih bisa toleransi. Tapi tadi kamu bilang apa? Sahabat terbaik. Setiap kali kamu ada masalah sama temenmu, terus kamu minta solusi ke aku, emang kamu kerjain? Enggak kan? Kamu menyampaikan seakan-akan kamu akan melakukan hal itu. Kamu apa? Masih melakukan. Dan selalu terpuruk seperti ini. Lantas, masih layakkah aku memberikan kesempatan itu? Waktu kesempatan berapa kali lagi ya? Aku sadar, Feb. Aku yang selalu gak peka sama kamu. Aku yang selalu ingin nurutin egoku sendiri. Aku juga gak tahu, Feb. Aku juga gak mau kayak gini. Terus sekarang mau apa? Boleh gak kalau aku minta kesempatan lagi? Tapi aku juga gak tahu bakalan mudah apa enggak, bakalan cepat apa enggak aku merubah hidupku ini. Terus kamu butuh waktu kesempatan berapa kali lagi, Han? Capek, Han. Persahabatan kita juga gak sehat kalau kayak gini terus. Oke. Satu kali lagi, Feb. Satu kali lagi. Satu kesempatan lagi. Aku akan buktikan bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, termasuk hubungan persahabatanku sama kamu. Oke, satu kesempatan lagi. Dan kalau kamu mengulangi lagi, jangan salahkan aku. Kasih waktu berubah ke kamu. Makasih banyak, Feb. Nah, gak usah dipikirin. Aku udah maafin kamu kok. Makasih banyak ya, Feb.
Sebenarnya Mbak Ella bertanya sih, iya ta Jihan itu selalu mengecewakan orang lain, Jihan itu selalu membuat salah ke orang lain gitu. Terus Jihan itu selalu membuat kesalahan terus kan? Yo enggak kan, kita juga enggak bolehan terlalu keras juga ke diri kita. Bisa jadi ya banyak variabel dalam suatu permasalahan. Nah tinggal bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu. Gimana kalau misalnya kita tuh fokus, oke, aku ada masalah, ini rumusan masalahku, nah solusinya gini nih. Ketika kita udah dapat solusinya, yuk ayo kita terapkan solusi itu gitu. Coba kita ingat lagi, tujuan kita itu kan bangun masyarakat. Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki dan membangun masyarakat di bumi ini. Ketika kita terlalu larut sama masalah kita, nggak emang kita menyita waktu dalam membangun masyarakat kita. Nah yang lebih baik ketika kita udah dapat solusinya, oke, kita komitmen untuk menjalankan solusi itu dan kita beranjak untuk lanjut ke agenda pembangunan masyarakat kita selanjutnya. Toh ya tenang ya, bumi Allah itu luas dan Allah itu selalu menunjukkan solusi-solusi lewat sunatullahnya. Dan tenang Han, ketika kita ada masalah, terus misal kita beneran nih membuat kesalahan itu pure dari diri kita, tenang, masih ada hari esok buat kita itu bangkit lagi, buat kita lebih baik lagi. Justru jangan-jangan ini adalah momen kita untuk kita lebih level up, lebih menjadi manusia yang lebih bertakwa, beriman kepada Allah. Bukannya itu kesempatan. Ingat kan reminder kita 74, tujuan dan kesempatan. Aku harus minta maaf, mengakui kesalahanku, dan tidak melakukannya lagi. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Hari ini jalan sama Jihan. Ini adalah mengawali tahun yang baru. Iya, mengawal awal tahun. Karena Jihan menyesal. Dia salah pil. Sebelum aku berangkat Jakarta, dia tidak bisa jalan-jalan oleh aku. Kapan lebih cantik? Kasar lo, bohong lo.
Tujuan